Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Mohon maaf sekali tanpa bermaksud menggurui, kita ini butuh kegagalan dalam hidup. Kenapa? Karena kita kalau selalu berhasil jatuhnya sombong, jatuhnya jumawa, jatuhnya tidak menghargai keberhasilan. Itu karenanya orang tua tidak selalu memenuhi semua keinginan anak. Kenapa? Karena kalau semua keinginan anak dikasih, jatuhnya dia tidak menghargai itu. Dia beli mainan karena gampang mendapatkannya, habis main selesai dibuang. Tidak biasa dan tidak bisa untuk menghargai bagaimana suatu proses. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita kegagalan. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa sombong, tidak ada merasa hebat, tidak ada merasa superior, tidak ada rasa merendahkan orang lain. Ketika ada orang lain yang gagal, kita pun pernah berada dalam posisi itu. Maka ketika kita sukses, di situ kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sulit adalah syukur. Ya, syukur yang paling sulit. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu Allah saja ajarkan kepada Nabi dan para sahabat. Ketika gagal dalam perang Uhud, kalah. Di situ banyak yang, kok kita kalah? Kita kan bersama Nabi, kita kan bersama Allah, kita kan berjuang di jalan yang benar, kok kalah? Masya Allah. Maka di situ Allah ajarkan di dalam surat Ali Imran ayat 140, iyamsaska qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kau merasakan kesakitan, terluka, gagal, kalah, maka mereka pun pernah merasakan yang namanya gagal dan kalah. Begitulah Allah pergilirkan kesuksesan dan kejayaan di antara kita. Maka itu mohon maaf sekali, kita memang butuh kegagalan dalam hidup agar kita tumbuh, agar kita memperbaiki kesalahan dan kegagalan. Itu karenanya bahkan istiqomah saja disanding dengan kata istighfar. Dalam surat Fussilat ayat 6 itu kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Kita bukan habis maksiat disuruh istighfar, habis istiqomah. Maka Bapak Ibu mohon maaf, ketika selesai salat apa kalimat pertama yang kita ucapkan? Astagfirullah. Kenapa? Jangan sampai salat ini membuat kita sombong. Jangan sampai salat ini membuat kita merasa suci, merasa hebat sehingga menganggap orang lain rendah dan hina. Masya Allah. Kenapa istiqomah disandingkan dengan istighfar? Karena dalam perjuangan ini kadang kita terjatuh, kadang kita kalah, kadang kita lelah, kadang kita bahkan berbuat dosa maksiat, dan itu wajar manusiawi. Maka itu ya memang kalau bisa jadi manusia itu serba luar biasa, tapi kita tidak dituntut menjadi manusia idealis, perfeksionis. Kita dituntut oleh Allah menjadi manusia realistis, insya Allah. Karena istiqomah menjadi pemenang itu bukan selalu kita benar, tidak pernah salah, tapi kita selalu kembali ke jalan yang benar. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya. Maka itu jangan pernah menganggap satu kegagalan, satu kesalahan mendefinisikan seluruh hidup kita. Gara-gara dia gagal masak sayur asem, aku gagal jadi seorang istri. Padahal sayur asem mungkin gagal, tapi kan bisa sayur lodeh. Sayur lodeh nggak bisa juga, bisa sayur bayam. Dia bisa masak yang lain. Kegagalan kita dalam satu hal jangan kita anggap itulah kita, bahwa kita gagal, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ketika dia gagal dalam rumah tangga, dia mengatakan, ketika dia salah dalam rumah tangga mengatakan, saya gagal menjadi suami, saya gagal menjadi istri. Nggak boleh begitu ya. Masya Allah.